Nah, ketika anak merasa dia di label nakal, bukannya nggak mungkin dan keseringannya dia akan melakukan hal-hal yang dilabelkan ke dirinya. Makanya hati-hati. Ada yang menyebutkan ucapan adalah doa. Iya betul. Nah, kalau secara psikologis, ucapan yang kita ucapkan itu label yang kita berikan ke anak kita. Nah, Van, tadi kan kita udah bahas nih yang soal perubahan pola perubahan anak, sikap anak, terus juga mungkin ada yang bingung gimana sih nerapin pola asuh yang sesuai di zaman sekarang ini dan di tengah banyak banget masalah-masalah yang muncul baik dari faktor lingkungan dan di luarnya itu ya, Van ya. Nah, kita sesuai janji kita ngobrol langsung aja nih sama ahlinya. Pakarnya, kita udah kedatangan psikolog Mbak Maria Ulfa MPSI ya. Udah hadir langsung, kita panggil aja ke sini ya. Selamat pagi. Halo pagi Kak. Halo silakan. Nah, Bu Maria nih hari ini spesial nih di Hari Anak Nasional, kita mendatangkan Bu Maria untuk mungkin banyak keresahan juga dari Okezoners ya soal gimana sih cara menerapkan pola asuh anak yang sesuai dan seperti apa sih sebenarnya yang harus dilakukan di tengah kondisi yang udah berkembang banget sekarang ini. Nah, di Hari Anak Nasional hari ini nih, Okezon itu mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Nah, bertepatan di Hari Anak Nasional ini nih ternyata ada data dari Kementerian PPA yang ini agak miris banget ya Bu Maria. Ini ternyata datanya menunjukkan lebih dari 21.000 kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang tahun 2025 yang didominasi kekerasan di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Nah, mungkin Okezoners bingung nih, sebenarnya bentuk kekerasan di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah tuh kayak gimana sih Bu Maria sebenarnya? Baik. Sebelumnya saya mau mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak-anak di Indonesia semakin sukses dan menjadi generasi selanjutnya. Seperti itu ya. Kemudian membahas tentang kekerasan ya yang terjadi banyak di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah ternyata ya. Nah, membahas mengenai kekerasan itu sendiri kita harus memahami bahwa bentuk-bentuk kekerasan itu bukan hanya fisik. Nah, ada juga bentuk kekerasan emosional dan ini yang paling banyak terjadi justru. Tapi paling banyak terjadi, tapi paling juga banyak tidak disadari. Baik oleh orang tua, anak maupun orang dewasa di sekitar anak. Nah, kenapa? Karena seperti bentakan, itu juga termasuk kekerasan emosional. Kalau dilakukan secara berulang dan menyebabkan anak menjadi terganggu secara psikologis. Selain bentakan apalagi Bu Maria sering? Bentakan, amarah yang tidak dipahami anak dalam arti gini, oke, anak salah, tapi kan sebagai anak dia harus konkret. Apa yang menyebabkan dia salah? Nah, kalau sudah berbicara salah, maka orang tua sebaiknya memberitahu apa yang benar. Tapi seringkali yang terjadi orang tua hanya melampiaskan amarahnya, emosinya. Jangan seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Bahkan ada yang sampai mencubit, menendang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sementara anak-anak itu belum paham mana area yang salah dan bagaimana seharusnya dia memperbaiki. Nah, kalau Bu Maria kan kadang suka bercanda nih, orang tua kadang anaknya minta bola, terus kita mainin, ambil sini, nggak boleh sini, terus akhirnya anaknya nangis. Apakah itu salah satu bentuk bullying ke anak gitu? Jadi anaknya nangis karena ibarat kata bercandain gitu, itu termasuk bullying nggak sih ke anak? Oke. Kalau berbicara bullying itu kan berarti ada sesuatu yang menyebabkan secara psikologis anak mengalami sesuatu yang direndahkan atau diremehkan. Nah, kalau dalam hal ini tujuannya bercanda, sampaikan ke anak. Kamu harus menangkap bola ini sehingga apa yang misalnya kita memberikan reward gitu ya. Nah, itu harus disampaikan terlebih dahulu. Jangan sampai anak salah memahami nih. Dia merasa dipermainkan atau merasa kok reaksi orang tua malah seolah-olah mentertawakan dia seperti itu ya. Jadi perlu diberitahu, disampaikan ke anak cara bermainnya bagaimana dan cara dia memperoleh bola itu seperti apa, itu harus dijelaskan secara konkret.
berarti orang tua juga harus berperan penting ya Benar. memberitahu ke anaknya. Betul. Nah, Bu Maria, ini ada juga orang tua yang menerapkan pola asuh nih, katanya biar anaknya punya mental baja nih, dikasihlah pola asuh yang militer. Iya, VOC zaman VOC sekarang. lah zaman sekarang istilahnya ya. Ini sebenarnya baik gak sih untuk mental anak sendiri, Bu Maria, dalam pengembangan karakter nanti ke depannya? Baik. Jadi berbicara pola asuh, itu orang tua menerapkan seringkali bagaimana dia diasuh di masa kecilnya. Betul-betul. Jadi seolah-olah tuh seperti kayak oke, mereka belajar, orang tua belajar dari pola asuh yang diterapkan oleh si neneknya si anak Iya. gitu ya. Kemudian diterapkan lagi ke anaknya. Sementara kuncinya ketika mengasuh anak itu disesuaikan dengan usia dan zamannya. Ya pastilah ya, zaman orang tuanya dulu berbeda dengan zaman anaknya saat ini, ya kan? Nah, pastinya harus ada pembaharuan. Iya. Tidak bisa kita samaratakan. Oke. Nah, yang paling sering saya dengar dari banyak orang tua itu mereka menilai bahwa didikan VOC yang mereka dapatkan itu ternyata lebih baik menurut mereka. Iya. Sementara gini, efek dari pola pengasuhan itu kan tidak bisa, oke hari ini kita marahin, efeknya besok, nggak bisa. Biasanya seringkali itu terjadi lebih banyak di jangka panjang. Nah, mulai terlihat ketika orang tua dewasa. Saat ini baru terlihat. Betul. Nah, yang kita harapkan adalah pola asuh zaman anak-anak sekarang kita sesuaikan supaya mereka bisa menjadi dewasa yang lebih baik, gitu ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke didikan VOC itu tadi ya, yang dianggap lebih baik gitu ya. Sementara gini, bedakan antara anak patuh karena takut sama anak patuh karena dia tahu. Nah, yang terjadi ketika seseorang dididik dengan cara VOC, dia hanya takut. Oke, dia nggak dia nggak lari-lari, contoh ya. Dia nggak lari-lari karena dia takut mamanya marah. Dia takut papanya marah. Tapi dia tidak memahami bahwa ketika lari-lari itu misalnya bisa aja ketabrak-tabrak yang ada di sekitarnya. Atau enggak bisa aja dia kepleset. Nah, anak jadi nggak memahami itu. Iya, betul-betul. Jadi juga bisa jadi ada kesenjangan, entar takut apa-apa ke ayah atau ke ibunya yang menerapkan VOC tadi ya. Benar-benar. Jadi kepatuhan anak itu terbentuk hanya karena ketakutan. Bukannya nggak mungkin, banyak juga beberapa orang dewasa yang saat ini menjadi contohnya people pleaser. Dia jadi takut untuk menolak, dia jadi takut untuk mempertahankan apa yang menjadi hak miliknya. Speak up ya, buat mengeluarkan apa yang dia rasakan ya. Ada kekhawatiran itu ya, Bu Maria. Benar. Bu Maria, di sisi lain juga ada parenting yang menerapkan lebih lembut nih. Jadi anaknya dibebasin aja gitu. Maksudnya ya penerapan no doang gitu ya, gitu. Boleh melakukan apa aja, boleh ngelakuin apa aja. Baik, generasi nono gitu. Itu gimana, Bu Maria? Oke. Sebenarnya gini, ketika kita melarang anak, itu yang paling penting bukan larangannya, tapi apa yang menyebabkan dia tidak boleh melakukan itu. Nah, berarti harus dijelaskan. Kalau kita berbicara sesuai usia anak, anak itu kan pola pikirnya konkret. Dia nggak bisa, oke, mama marah loh ya, kamu nggak boleh begitu loh ya. Terus dia disuruh mengembangkan, mamaku marah karena aku begini, aku akan menyebabkan hal ini. Misalnya nggak bisa. Jadi harus konkret. Makanya tadi yang saya sampaikan, ketika kita melarang anak-anak lari di seputaran rumah mungkin ya, yang kita perlu jelaskan bahwa kalau kamu lari-lari nanti bisa ketabrak adik loh, bisa ketabrak TV loh, atau perabotan-perabotan yang ada di rumah loh, begitu loh. Jadi dijelaskan secara konkret gitu. Nah, Bu Maria, ada lagi nih, orang tua mungkin punya kebiasaan dari didikan yang dulu juga nih berkaitannya ya. Suka menjudge anak langsung dengan kata-kata, kamu bodoh kalau lagi melakukan kesalahan, atau kamu pemalas deh kalau lagi kayak gini. Anak nakal itu kayak gitu, gitu Nah, menjudge. ini sebenarnya dampaknya tuh akan terlihatnya tuh gimana sih, Bu Maria, ke anaknya? Apakah
langsung akan terlihat nantinya mereka jadi kayaknya berkata kayak gitu jadi hal biasa, atau di masa depan nantinya akan ada efek-efek yang bisa ditimbulkan dari orang tua yang suka ngejudge anak dengan kata-kata kasar seperti itu. Baik. Nah, benar sekali, banyak banget gitu ya hal-hal sepele yang disebut, misal contoh begini aja kamu nggak bisa, atau masa begini aja kamu nggak tahu, bahkan kata-kata kasar yang seperti yang tadi disebutkan ya. Nah, jadi jangan lupa ada namanya proses labeling dalam psikologis anak. Nah, ketika anak merasa dia di label nakal, bukan yang nggak mungkin dan keseringannya dia akan melakukan hal-hal yang dilabelkan ke dirinya. Makanya hati-hati, ada yang menyebutkan ucapan adalah doa. Iya betul. Nah, kalau secara psikologis, ucapan yang kita ucapkan itu label yang kita berikan ke anak kita. Makanya sebaiknya tidak diberikan label-label itu tadi. Kembali lagi ke hal yang konkret. Fokus aja pada satu kesalahan yang dia lakukan, tidak usah digeneralisasi menjadi dia sebutan nakal, sebutan bodoh, sebutan tidak bisa, dan lain sebagainya. Malah bukannya tadinya mungkin orang tua ngomong bodoh kamu atau pemalas, bikin anak tadinya mungkin niatnya biar sadar nih, jadi rajin belajar atau gimana, malah jadi ke label ya. Malah jadi ke label, bener. Malah jadi dia melakukan hal-hal yang mendukung untuk perilaku malas itu sendiri. Secara tidak sadar itu Secara juga. tidak sadar, benar. Oke, Nah, benar-benar berarti harus jaga. Bu Maria, cara orang tua untuk mengatasi hal kayak gitu tadi, memutus rantai biar nggak keras mengulangi lagi kejadian-kejadian. Kalau ini anak nakal, anak cowok nggak boleh nangis gitu-gitu, itu gimana caranya sebagai orang tua? Baik. Jadi memang sebagai orang tua itu kan nggak ada sekolahnya. Benar. Ketika kita mau menikah itu nggak ada kelas khusus parenting gitu. Nggak ada, saya belum menemukan itu. Nah, jadi memang dari orang tua, baik itu dari ayah maupun ibu gitu ya, yang menambah ilmu pengetahuan itu sendiri dengan mengikuti seminar-seminar. Kan banyak sekarang baik secara online maupun offline. Nah, jadi memang kelas-kelas parenting itu harus dicari oleh orang tua itu sendiri sebagai bentuk mereka menyesuaikan dengan zamannya. Nah, kembali lagi ke generasi nono yang tadi saya sebutin. Nah, kadang-kadang gini, orang tua itu jadi ngerasa, terus gue harus gimana dong? Ya udah deh, gue diem aja deh gitu. Ikutin aja lah maunya anak. Itu juga nggak benar. Nggak benar. Karena anak itu butuh diarahkan. Jadi sebenarnya kuncinya adalah tetap memberikan batasan secara tegas, tapi disertai dengan alasan yang logis. Logis, konkret. Tidak lagi dengan jangan ke sana, nanti ada hantu. Nanti ayamnya mati, misalnya gitu kan, suka gitu-gitu ya orang. Dokter. Nah, disuntik. Akhirnya anak takut sama dokter. Nah, atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi sampaikan aja, nggak mungkin kan hal-hal yang tadi ditakut-takuti oleh orang tua itu nggak mungkin terjadi. Jadi sampaikan aja apa yang menjadi hal-hal yang mendorong orang tua tuh nggak memperbolehkan anak melakukan itu. Tapi kalau jadi orang tua lebih sering ngelarang anak tuh baik juga nggak sih, Dok? Misalkan jangan hujan-hujanan terus, nanti sakit, atau yang lainnya, benar-benar jadi anak tuh dibikin lingkungannya terbatas gitu, karena banyak kekhawatiran yang dari orang tua. Terus sebenarnya baik juga apa nggak, Dok? Kalau berbicara mengenai pengasuhan anak, memang kan kita berikan kesempatan untuk anak seluas-luasnya untuk dia mengeksplor dunianya. Ya, jadi kalau sedikit-sedikit dilarang ya nggak baik juga. Jadi anak takut yang pertama untuk dia melakukan hal-hal yang baru. Sementara melalui eksplorasi itu anak justru belajar dan itu menambah pengalaman dan wawasannya dia. Tetap harus, mungkin ada batasan, tapi jangan dilarang semua-muanya. Benar, harus sesuai. Nah, ini selain soal lingkungan dan juga peran orang tua, nih sekarang yang bikin khawatir juga di sekolah ya, Maria ya. Banyak banget bullying yang bahkan udah ngarah ke kekerasan fisik kepada anak-anak di zaman sekarang ini ya. Nah, ini apa sih yang bikin faktor bullying ini juga sekarang marak banget, Mbak Maria, terjadi? Apakah sekolah kecolongan atau ada peran orang tua yang ngebentuk karakter anak jadi suka bullying juga ke anak lainnya gitu? Baik, jadi zaman sekarang kan memang namanya internet gitu ya, media sosial itu sangat-sangat
menjamur gitu ya. Bahkan anak-anak pun bisa mengakses, Iya. terutama dan juga games-games kekerasan gitu. Kembali lagi ke peran orang tua. Mungkin dari segi pengasuhan mungkin dia dididik dengan keras sehingga beberapa anak memahami bahwa oke, nggak apa-apa loh kalau saya bentak orang. Oke, nggak apa-apa loh kalau saya melakukan kekerasan sama orang. Jadi dia modeling dari perilaku orang tua yang dia dapatkan dari orang tuanya di rumah sehingga dilakukan ke temennya misalnya gitu ya. Nah, itu dari faktor rumah ya. Kemudian dari faktor media sosial atau internet misalnya. Itu mereka melihat misalnya banyak tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan usianya, tapi anak tetap menonton. Nah, itu bisa juga menjadikan anak mempraktekkan atau modeling itu tadi ke sekolah. Terus yang ketiga, selanjutnya games-games kekerasan. Beberapa games kan sudah diblokir oleh pemerintah ya. Tapi masih banyak sekali games-games lain yang sifatnya kekerasan yang sebenarnya menyebabkan secara psikologis anak itu menjadi emosional, belajar dari games. Nah, ketika berbicara mengenai emosional berarti anak kehilangan kontrol dirinya. Ketika anak tersebut kehilangan kontrol dirinya, dia bisa saja sangat emosional terhadap temannya, terhadap gurunya, gitu ya. Sampai efek itu ya ternyata ya game online kekerasan itu ya. Benar, dan sifatnya adiksi. Itu yang sulit ya. Jadi memang membutuhkan pihak profesional untuk mengatasi anak-anak yang sudah mengalami kecanduan games online. Kayak screen time juga termasuk ya candu ya. Maksudnya kita udah kasih waktu 10 menit, tetap dia minta lagi tambah gitu kan. Itu gimana cara mengatasinya? Nah, jadi memang konsistensi dari orang tua yang memang harus tegas memberikan batasan. Tapi gini, kalau kita kan setiap anak tuh beda-beda ya untuk batasan limit dia untuk bermain gadget gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan usia anak. Tapi ketika usia tersebut sudah misalnya mencapai usia yang cukup banyak bermain gadget yang bisa dilakukan orang tua, selain memberikan batasan juga memberikan pengawasan. Gitu. Ya, kemudian lagi gini, ketika mengambil handphone dari anak itu kan mungkin ada anak yang belum selesai nonton atau masih extend lah waktunya gitu ya. Nah, orang tua tuh diharapkan nggak apa-apa sekali dulu extend gitu. Berikan waktu tambahan misalnya 5 menit gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari itu, selesai nggak selesai, anak itu udah harus ngasih handphone. Ya, benar-benar. Tegas juga ya itu ya. Iya. Dan juga jangan salah, screen time itu bukan hanya handphone. Apa tuh? TV Screen juga time itu benar. Screen time itu TV, tablet, laptop, apapun itu yang berbentuk layar. Jadi jangan cuman handphonenya diambil, nonton TV aja gitu ya. habis itu nonton TV atau enggak dikasih laptop misalnya, itu enggak sama aja. Tuh malah ada tanda-tanda lainnya ya yang harus diwaspadai sama orang tua. Nah, Bu Maria, kalau bicara soal perasaan anak juga nih, kadang ada anak yang ngerasa lagi stres atau depresi tapi nggak bisa menyampaikannya nih ke orang tua karena mungkin ada rasa khawatir atau apa, yang kemudian mereka menyalurkannya mungkin lewat bermedia sosial karena mereka merasa nyaman di sana nih. Di sana mereka ketemu teman-teman yang mungkin senasib juga sama mereka, yang akhirnya ternyata malah bisa memberikan dampak yang kurang baik. Jadi buat orang tua, buat tahu anak-anak kalau lagi ngalamin kondisi kayak gini tuh ada nggak sih tanda-tandanya, Bu Maria? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penggunaan handphone ataupun screen time itu harus tetap diawasi orang tua. Termasuk ketika anak bermedia sosial, membuat akun media sosial, itu harus sepengetahuan orang tua. Itu biasanya Pak umur berapa? Apakah kalau udah remaja ya kan bingung juga ya kalau nanya nih orang tua. Nah, kamu punya Instagram atau enggak gitu? Biasanya sampai usia berapa sih kalau diwaspadai gitu? Usia anak. Usia anak. Iya benar. Remaja sekalipun dia harus sepengawasan orang tua. Bukannya berarti orang tua juga kayak langsung gitu, enggak. Tapi dia yang pertama harus ada batasan waktu. Yang kedua tetap di bawah pengawasan orang tua untuk menghindari cyberbullying. Sekarang marak banget ya terjadi. Benar-benar cyberbullying ya. Oh gitu.
Nah, terus juga masalah selain cyberbullying juga sekarang ditakutkan kan anak-anak predator nih, Bu Maria. Betul. Nah, itu gimana kita mengatasi hal tersebut dan apa tindakan pencegahannya gitu, Bu Maria? Apalagi apa namanya? Perilaku anak di dunia kan kadang ya itu baik lagi butuh sesuatu hal yang orang tuanya nggak bisa dikasih, dia pelariannya tiba-tiba ada orang yang bisa memberikan itu gitu. Nah, ya. kita tahu anak kita sedang di grooming oleh orang lain tuh gimana tuh, Bu Maria? Baik, yang pertama gini, anak itu harus dapat edukasi ya mengenai edukasi seksual, mengenai bahaya apa yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Itu anak udah harus tahu dari orang tua, diharapkan dari orang tua. Kemudian yang kedua adalah batasan itu tadi ya, ketika dia berinteraksi misalnya oleh sepengetahuan orang tua yang pertama, dan yang ketiga adalah anak itu sendiri harus tahu nih orang siapa. Jangan sampai misalnya dia taunya anak-anak, tapi ternyata orang tua misalnya. Terus dia diarahkan atau di grooming dan lain sebagainya, itu kayak membahayakan. Intinya adalah pengawasan. Pengawasannya, apalagi sekarang juga aplikasi kan banyak yang handphone ada yang mode parenting ya. Nah, mode parenting benar. Jadi bisa bisa dibatasi di situ. Nah, Bu Maria, kalau untuk orang tua nih, mungkin banyak banget Okezoners yang sekarang lagi ngalamin nih, sama-sama kerja nih, ibu, ayah kerja, anak kurang pengawasan. Nah, biasa anak-anak nunjukin sikap yang udah berubah nih. Kalau tadi kan kita udah bahas sama Rifan juga udah bahas kalau bisa berubah jadi pemarah, pembangkang. Jadi sebagai orang tua apa yang harus dilakukan kalau anak udah menunjukkan pola-pola perubahan sikap, sifat, karena orang tua terlalu sibuk bekerja nih, Bu Maria. Atau cara juga untuk mendekatkan emosional dengan anak gimana, Bu Maria? Di tengah sibukan Sibukan kerja gitu itu ya. Sibukan kerja orang tua. Baik. Jadi memang kan gini, orang tua sibuk bekerja, tapi setidaknya mereka meluangkan waktu di weekend misalnya, atau enggak di hari libur lainnya untuk family time. Entah sekedar makan di restoran, atau jalan-jalan ke mall, atau keluar kota gitu lah. Supaya anak itu tetap punya bonding dengan orang tua. Kemudian gini, teknologi kan sekarang semakin canggih. Sesibuk-sibuknya orang tua, kita masih bisa video call anak. Oke, mama lagi di sini nih, lagi di studio nih, misalnya kayak gitu. Kamu udah makan belum? Kamu udah belajar belum? Seperti itu ya. Jadi tetap orang tua menunjukkan perhatiannya melalui media sosial, HP. Benar. Salah satunya HP. Iya, betul. Jadi itu caranya ya. Salah satu caranya. Tapi memang gini, yang kita harapkan kan adalah kelekatan orang tua. Misalnya, setelah orang tua pulang dari bekerja di malam hari, dia menyempatkan misalnya ke kamar tidur anaknya, sekedar misalnya menyelimuti seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan anaknya udah berubah sikap duluan nih, Bu Maria, apa yang harus dilakukan sama orang tua, Bu Maria? Baik. Kalau seperti itu memang perlu analisis lebih lanjut dari psikolog anak. Bahwa berarti ya ke pihak tenaga medis yang memang berwenang ya. Benar. Jadi memang harus dianalisis dulu apa yang menyebabkan anak menjadi emosional. Apakah benar hanya karena orang tua yang kurang perhatian, atau mungkin ada yang lebih kompleks gitu. Nah, itu berarti Bu Maria kira-kira kapan kita bawa ketika udah ada perubahan itu, atau tunggu berapa hari lagi lah, atau berapa kondisi seperti apa ya? Kondisi seperti apa buat kita harus perlu nih bawa ke tenaga medis buat nanyain kondisi anak yang berubah gini gitu. Baik. Jadi kalau orang tua ingin konsultasi ke psikolog anak, itu tidak perlu sampai menunggu anak ini menunjukkan perilaku yang sudah sangat-sangat bermasalah. Hanya sekedar kayak meminta saran pun silakan. Itu malah justru dianjurkan. Walaupun nggak ada apa-apa, tapi minta saran, misalnya dalam artian kayaknya ini ada hal yang perlu dipertanyakan, itu bisa langsung aja. Itu justru lebih bagus, supaya mencegah hal-hal yang sekiranya jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih parah. Caranya ya begitu
gitu ya. Nah mungkin juga ada orang tua nih Bu Maria yang Iya. bingung nih anaknya udah bandel banget, mungkin bukan bandel, jatuhnya lebih susah untuk dibilangin. Iya. Akhirnya mereka pakai tindak kekerasan, pakai dicubit, Iya. dijewer, disentil. Ini kalau anak udah begini, baiknya orang tua ngelakuin sikap kayak apa Bu Maria? Nah, jadi kan kalau misalnya sampai orang tua nyubit dan lain sebagainya, itu perlu dianalisis. Biasanya psikolog akan menilai apakah benar perilaku anak yang sangat-sangat kelewat batas, atau justru orang tua yang punya masalah dengan regulasi emosinya, Iya. sehingga dilampiaskan ke anaknya. Gitu. Nah, keseringannya gitu. Jadi mungkin orang tua sudah sangat-sangat lelah Iya. gitu ya, burn out di tempat kerja misalnya, atau mungkin kesel dengan teman sekantor. Iya. Ketika pulang ke rumah dilampiaskannya ke anak. Wah, kamu nakal, kamu bandel. Iya. Padahal mungkin perilaku anak itu masih Biasa dalam aja. kategori, masih dalam kategori wajar misalnya. Tapi karena orang tua melampiaskan, dan itu yang bahaya ya. Iya. Anak, sehingga anak seolah-olah menjadi pelampiasan amarah orang tua. Kalau udah kayak gini mungkin yang harus ke psikolog bukan anak doang ya. Orang tuanya juga Orang harus ke tuanya. psikolog aja mending ya, daripada anaknya yang jadi korban ya Bu Maria ya. Bener. Kadang juga itu kan malah di luar, ketika anaknya mungkin bikin rusuh gitu biar diem cubit. Padahal kan bisa dibilangin ya dok ya, dibilangin ke anaknya jangan lari-lari gitu. Benar. Yang paling sering memang terjadi itu cubit, pukul, atau kasih HP. Oh iya. Benar-benar. Biar diem ya. Biar Iya diem. dia mau makan kasih HP. Kasih HP. Nah, Bu Maria, ini terakhir mungkin di Iya. bertepatan dengan Hari Anak Nasional nih, apa yang ingin Bu Maria sampaikan, utamanya untuk temanya Okezone di Iya. Hari Anak ini, gimana caranya biar anak punya masa depan yang baik, dan juga gimana menerapkan pola asuh anak di sedari dini yang tepat. Gitu. Iya. Baik. Yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa tidak ada namanya kelas untuk orang tua. Sehingga orang tua diminta untuk lebih aktif mengikuti seminar-seminar parenting. Ya, mencari tahu dari ahlinya, jangan hanya kata media sosial begini, kata internet begini, jangan. Tapi harus dicari tahu apa yang sebaiknya orang tua lakukan untuk mendidik anak. Kemudian yang kedua, didiklah anak sesuai usianya dan zamannya. Kita tidak bisa menerapkan apa yang dulu kita diasuh oleh orang tua kita, kemudian kita menerapkannya ke anak kita. Tidak semuanya bisa kita terapkan. Yang pertama adalah zaman sudah berbeda. Yang kedua, fokus kita adalah agar anak mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dan beserta alasannya. Oke, itu dia. Ya mungkin ini juga bisa jadi masukan untuk pemerintah, selain mempersiapkan, mungkin nantinya misalkan ada orang tua, ada pasangan yang pengen menikah nih, bukan cuma secara fisik yang Iya, disiapkan ya, tapi betul. mungkin ada seminar-seminar untuk parenting, biar jadi orang yang menikah nanti tuh udah siap kalau iya. punya anak ya Bu Betul. Maria ya. Benar. Nah ya Okezoners, gak kerasa nih perbincangan kita dengan Bu Maria. Maria. Udah masuk jam 10, terima kasih banyak Bu Maria sudah Makasih, Bu Maria. Terima kasih. datang ke Datang Morning Zone Zone, hari ini pagi-pagi memberikan edukasi yang menarik untuk Okezoners Iya, di buat rumah ya. orang tua yang punya anak-anak gitu. Dan semoga di hari anak ini Okezoners juga bisa mendidik dan merawat anaknya jauh lebih baik, Betul. agar tercipta anak-anak yang bahagia, Amin. sehat di masa depan. Iya. Nah ini perbincangan kita dengan Bu Maria mengakhiri Morning Zone hari ini. Saksikan terus Morning Zone setiap Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 10 pagi. Dan juga bisa saksikan tayangan ulang Morning Zone di Okezone, di channel YouTube Okezone dan Okezone Vibes. Akhir kata saya Janti pamit Saya Rifan pamit. dan Bu Maria. selamat Hari Anak Nasional, selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.